Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya dengan Mbak Fitri Susanti dan juga Mas Zainal Arifin Mukhtar. Kami lagi di depan DPR sekarang pukul 18.26. Masa masih relatif berkumpul di DPR, ada yang di pintu belakang juga. Kami ingin sedikit menyampaikan pemikiran dari tiga barangkali ya, paling tidak untuk kita sama-sama dorong isu ini. Satu adalah BEP atau Uceng juga. Ini kan mulai muncul berita bahwa akan tidak disahkan ini perubahan undang-undang pilkada. Komentar BEP gimana kira-kira? Pertama, menurut saya kita masih hati-hati deh. Narasi tidak membatalkan atau tidak mengesahkan bukan berarti kekisruhan pilkadanya lewat. Karena mungkin aja tidak dibatalkan sebagai undang-undang, tapi kemudian mereka akan bilang, putusan 70 itu yang ini ya, umur itu cukup tidak jelas gitu ya, kalau nggak salah ya, sehingga maaf itu mesti kita ikuti, gitulah kurang lebih lah. Sementara putusan 60, jadi mereka memang balik ke putusan MK, nggak jadi pakai undang-undang, tapi mereka tebang pilih gitu. Yang ini 70 dilaksanakan, 60 enggak. Nah, barangkali itu yang sebenarnya tengah terjadi. Belum tahu sih, karena beritanya masih sangat baru. Ini kan masih jam 8.23. Iya. Dan barangkali Uceng itu kan berita, belum tentu juga betul. Jangan-jangan untuk menghilangkan semangat juga. Kayaknya anak ETM-nya datang. Kalau dihitungnya dari tweet yang disampaikan oleh Dasko, saya kira clear. Poinnya adalah satu, undang-undang tidak jadi, lalu kemudian pendaftaran sampai tanggal 27 tetap menggunakan putusan MK. Artinya eksplisit sebenarnya dia mau bilang mungkin perubahan undang-undang pasca tanggal 27 tuh. Ya kan, berarti lewat pendaftaran. Saya sih tidak terlalu peduli soal pendaftaran kemana, karena pendaftaran itu kan kita bicara soal nasib Ahok, Anies. Saya kira bukan itu. Ya, bukan. Kita bicara soal pembajakan konstitusinya. Satu. Yang kedua, sebenarnya titik poin yang paling penting kalau itu diambangkan atau merujuk pada putusan MK adalah bagaimana KPU menindaklanjutinya. Nah, itu titik paling penting karena KPU pasti akan mengubah peraturan KPU dan menindaklanjuti, mengaturnya seperti apa. Nah, KPU ini masalahnya kan bola liar, kan seringkali nggak bisa unpredictable gitu. Kita nggak bisa melihat apakah dia langsung pasti taat pada putusan MK, jangan-jangan dia yang melakukan reinterpretasi putusan MK. Kita nggak tahu nih faktor KPU. Tapi yang ketiga saya kira, apapun itu hari ini artinya tuntutan publik didengarkan. Ya kan, batas di mana didengarkan, apakah penuh atau setengah atau sepertiga kita nggak tahu. Tapi paling tidak tentu kan didengarkan. Saya kira ini juga pasti berkaitan dengan cara berpikir Edi. Dia buat apa juga membelain anak Jokowi berkali-kali kan? Enough is enough. Iya, sudah ribut untuk kakak, masa ribut untuk adik lagi. Saya kira Prabowo juga pasti akan berhitung. Dia juga pasti politisi dewasa yang akan berhitung untung ruginya. Nah, saya kira pasca 27 atau pasca penetapan calon ini yang akan menentukan itu banyak perdebatan. Ya, teman-teman, memang tinggal kurang dari 2 bulan lagi Jokowi. Jadi yang akan mewarisi masalah ini pasti Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo nggak berhitung, aneh juga. Yang kedua, Mbak Bibip, ini Ketua Presidium CALF, Constitutional Administrative Law Society. Jadi penting untuk kita sampaikan soalan ini. Kalau kita lihat hari ini isunya, kalaupun ini tidak disahkan, apakah berarti perjuangan kita selesai? Apakah hanya pilkada ini yang kita soal sebenarnya? Apakah kita harus merawat stamina yang lebih panjang lagi? Kenapa Pak? Ya, jadi menurut saya memang yang hari ini kita lakukan bukan hanya soal pilkada. Dari kita udah paham lah, ini bukan soal si A, si B menjegal si C, si D, memang bukan. Tapi bahkan lebih dari itu, ini bukan soal pilkada. Ini soal orang-orang yang membegal konstitusi. Nah, jadi jangan kaget, dan ini sudah jadi pola sebenarnya, kan jadi modus operandi ya mereka.
begitu banyak undang-undang apa sebut aja, Cipta Kerja, undang-undang Minerba, undang-undang KPK, jangan lupa ini udah jadi 0,5 jadi agak sehingga kalaupun misalnya pilkada kita menganggap kita cukup diperhatikan, saya nggak mau kita juga jumawa sih, karena saya kira faktor politik juga banyak berpengaruh, tidak hanya faktor massa. Tapi anyway, kalau kita merasa ini adalah kemenangan kecil, baik, tapi bukan berarti kita harus berhenti bergerak gitu. Ini masih seru nih di belakang ya. Dan ini bagus banget. Jadi memang kami ini sengaja ingin menampilkan apa yang sedang ada di belakang ini, justru untuk bilang bahwa kita harus siap untuk melakukan ini terus-menerus sampai dengan ada perombakan sistem yang besar gitu. Karena kalau sekarang pilkada kita agak dikasih angin, kita difur gitu ya, dikasih angin, jangan kaget, nanti mungkin tahun depan ada lagi soal lain, ada lagi mungkin PSN, proyek strategis nasional yang baru, dan seterusnya. Selama perilaku politik masih seperti ini, selama masih ada kartel politik, dan selama oligarki masuk untuk mempengaruhi pembuatan undang-undang, kita harus selalu siap untuk bergerak. Jadi saya pengen bilang sebenarnya, yuk kita jaga stamina teman-teman, dan makin besar kan like-minded people, orang-orang yang udah kritis kayak kita-kita gini dan mau bergerak gitu. Jangan berhenti sekarang. Iya, karena yang kita perjuangkan bukan semata RUU Pilkada, putusan MK, yang kita perjuangkan lebih jauh dari itu. Krisis konstitusi ini kan yang paling mengesalkan kalau bagi saya ya. Dia dikecilkan menjadi bisa dicalonkan atau tidaknya Gibran di putusan 90, bisa dicalonkan atau tidaknya Kaisang di putusan 70. Jadi sangat kecil arti konstitusi kita di utak-atik ini. Itu paling mengganggu saya. Tapi bukan orang per orang sih, tetap values-nya. Uceng, kalau ini pun ternyata disahkan, ibaratnya ternyata kita dikadalin lagi, apa langkah yang bisa dilakukan untuk civil society melakukan perlawanan? Ya, saya komen dulu yang tadi ya. Saya kira pekerjaan rumah kita itu bukan dan atas nama demokrasi, bukan sekedar undang-undang pilkada. Betul. Ini ada banyak undang-undang nih, undang-undang TNI, Polri, RUU MK, ada banyak negara yang dibagi-bagi, ada banyak banget nih ya. Bisnya itu ada banyak. Saya kira demokrasi dan bisa dibincangkan hanya sekedar soal pilkada. Yang kedua, tapi asiknya menurut saya ketika ini dikuatkan terus, saya ingin mengirimkan sinyal buat rezim berikutnya bahwa oposisi itu nggak ada. Oposisi itu tetap ada, oposisi tetap hidup. Nah, sinyal ini menurut saya yang harus dihormati, sinyal ini yang harus dirayakan gitu. Bahwa gejala oposisi itu masih tetap membekas dan dia akan terus dirawat gitu. Jadi kalau rezim berikutnya juga tidak berhati-hati, jangan-jangan dia kemudian akan mengalami pola yang sama. Nah, tapi kalau balik ke pertanyaannya Mas Denny, apa yang bisa dilakukan kalau ternyata disahkan? Apa yang bisa dilakukan? Saya kira memang pada akhirnya ya kita kan selalu menempuh jalan konstitusional walaupun jalan yang tidak favorit kan. Walaupun jalan yang tidak terlalu baik gitu, tapi kita tempuh aja. Kita kan nggak punya kemewahan untuk milih. Dan atau membekok-bekokkan konstitusi sebagaimana tidak punya kewenangan memilih, tidak bisa membegal, tidak punya takdir untuk membegal dan lain sebagainya. Kita mau tidak mau terhadap PMK. Tapi pada saat undang-undang perubahannya ke Mahkamah Konstitusi. Termasuk PKPU kalau macam-macam pasti diuji. Kalau PKPU macam-macam pasti terpaksa akan dia. Tapi satu hal yang paling pasti menurut saya, kita harus menghitung ulang soal mendelegitimasi pemerintahan yang tidak terlihat. Dalam artian ya itu tadi, kalau memang perlu boykot perlu dilakukan. Silahkan menimbang lah. Tapi saya kira atas nama publik, atas nama giroh oposisi yang begini ya. Teman-teman udah cukup panjang, nanti proses uploadnya jadi rumit. Tapi tadi saya membaca atau tweet atau apanya Mbak Bibip, kalau mereka bisa membegal atau membangkang terhadap konstitusi, maka kita bisa melakukan pembangkangan sipil. Jadi soal Mas Uceng mengirimkan juga posting yang kira-kira, hai mereka yang membangun istana dengan derap berbaris 87 miliar. Yang sekarang merobek-robek bendera merah putih, hari-hari ini kami akan mengajarkan bagaimana bendera merah putih itu dijahit dan diutuhkan kembali. Jadi salam perjuangan teman-teman. Ini kita juga
para pegiat, para pengajar hukum tata negara, hukum administrasi negara di KALS. Tadi kami diskusi juga. Alhamdulillah ada lebih kurang 500 pesertanya. Mudah-mudahan virus kewarasan ini terus menyebar. Panjang umur perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.